ketika terang itu datang ya, ketika firman itu datang berjumpa dengan kita ya, kita berasa ada satu kehidupan yang real nyata di dalam hidup kita. Momentum ini nggak semua orang dapat. Saya berharap ini juga dapat di dalam diri kita. Anda dan saya akan merasakan hidup yang sesungguhnya ketika sang terang itu, sang kebenaran itu, firman itu, Yesus Kristus datang dalam hidup saya. Kalau sudah ada, maka sebelum kita mulai, seruput dulu kopinya. Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Kembali saya menyapa kita semua pada malam hari ini. Seperti biasa, ngopi bareng tetap di rumah saja. Saya sudah siapkan kopi hitam gitu ya. Seperti biasanya, saya selalu ditemani oleh kopi saya. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya seruput dulu kopinya sebelum kita mulai. Ini kopi hitam. Sedap ya, waduh mantap ya. Teman-teman bisa bikin kopi di rumah masing-masing dan seruput kopinya masing-masing. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai orang buta yang sejak lahir. Dan pada malam hari ini bagian terakhir yang coba saya akan coba gali sama-sama kita belajar. Sebelum kita mulai saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur karena kuasa daripada Tuhan tidak pernah henti-hentinya buat kami, untuk kami boleh terus menikmati kebenaran firman Tuhan, kehangatan dari perkataan Tuhan yang memberikan kesegaran-kesegaran baru di dalam pemikiran kami, bagaimana kami harus meletakkan iman kami di dasar perkataan-Mu yang bersifat kekal itu Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu untuk waktu-waktu ke depan, untuk semua audio yang ada, Tuhan tolong berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kira jiwa-jiwa yang ada di rumah saja terus menerima anugerah daripada Tuhan, yaitu berkat daripada perkataan Allah yang kekal itu. Di dalam nama yang kudus, dengar doa kami. Amin. Oke, saya berharap untuk pada malam hari ini sound saya cukup terdengar gitu ya. Saya berusaha untuk bisa memberi pelayanan penginjilan lewat online seperti ini. Saya cobakan set dulu sebentar. Bapak Ibu, oke. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 9 bagian terakhir ya, bagian terakhir ayat 35. Saya akan bacakan terlebih dahulu sampai ayat yang ke-41. Ini bagian terakhir yang coba kita akan pelajari bersama-sama. Baik, saya akan bacakan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Jadi orang buta ini yang diusir gitu ya, kemarin nggak punya dalil lagi gitu ya. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Yesus bertemu dengan orang buta ini ya. Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, lalu mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Waduh, ini bagian terakhir, bagian yang menggelitik orang-orang Farisi gitu ya. Mereka, ini maknanya dalam sekali ya mengenai Tuhan menegur, statementnya yang akan coba kita gali sama-sama gitu ya. Yang pertama, ketika itu orang buta ini diusir keluar, lalu Tuhan Yesus bertemu dengan orang buta ini, dia sapa. Karena ingat ya, pada waktu awal kejadian orang buta itu dalam posisi buta, lalu Tuhan mengaduk tanah gitu kan, lalu mengoleskan di matanya. Dia belum melihat Yesus secara lahiriah mukanya seperti apa ya.
Jadi pada waktu itu dia ke kolam Siloam, lalu dia kembali. Dia nggak tahu Yesus yang tadi ngaduk-ngaduk itu siapa. Dia hanya taunya Yesus. Dia nggak tahu mukanya, nggak bertatapan. Waktu dia sudah melek matanya, dia berhadapan dengan Tuhan Yesus sendiri yang mengaduk itu dia belum pernah lihat ya. Tetapi secara batin ya, secara batin orang ini sudah mengenal Yesus ya, yaitu ketika orang ini dengan dorongan daripada Roh Kudus bersaksi untuk memberitakan apa yang di dalam rencana Tuhan, yaitu mengenai Yesus adalah yang diutus, Yesus adalah Tuhan yang berasal dari atas gitu, yang berasal dari surga gitu ya. Jadi pesan ini yang dia bawa di sini, saya melihat bahwa ada pengenalan secara rohani dari pekerjaan Roh Kudus karena untuk dia bersaksi kepada orang-orang Farisi secara khusus gitu ya. Karena pada waktu itu masuk gitu ya, orang-orang Farisi akhirnya juga tersinggung. Nah, ketika itu dia belum tahu wajahnya apakah tinggi, badannya seperti apa, perawakannya seperti apa. Orang buta ini sama sekali tidak mengetahui apapun, ya, tidak mengetahui apapun. Tetapi di dalam hatinya gitu ya kan, karena iman ini bertemu dengan sang firman gitu ya, maka saya menganggap orang ini sudah melihat secara iman atau rohani. Nah, saat ini ketika dia sudah matanya melihat, dia memiliki kerinduan untuk melihat secara langsung, secara lahiriah, untuk dia menyembah ya, datang kepada dia untuk menyembah. Karena dikatakan, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya gitu ya. Bukan berarti dia tidak percaya, bukan. Dia lebih kepada mau ingin mengetahui pribadi seperti apa gitu ya, secara lahiriah gitu ya. Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Jadi Tuhan Yesus sedang berbicara, yang kamu ingin lihat itu ada di depan kamu, sedang berkata-kata kepada kamu. Lalu orang itu sujud menyembah dia gitu ya. Sujud menyembah Yesus gitu ya. Jadi orang ini berhadapan muka dengan muka. Ini kira-kira kerinduan kita ya. Nanti kita rindu berjumpa dengan Kristus muka dengan muka. Saat ini kita mengenal Kristus di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan secara lahiriah. Tetapi di dalam kesementaraan kita, batin kita, iman kita yang didasar oleh perkataan Allah, maka sesungguhnya kita sudah mengenal Kristus di dalam kebenarannya. Tapi nanti sama seperti orang buta ini, dia ingin dia berjumpa langsung muka dengan muka ya. Orang buta ini dengan Kristus, dan kita suatu kali nanti ketika kedatangan Kristus kedua kali, maka kita akan bertemu muka dengan muka. Wah, ini keindahannya sama seperti orang buta ini. Siapakah dia gitu ya? Biarkan aku percaya, supaya aku percaya, lalu dia sujud menyembah. Ini yang akan kita nantikan ya. Bertemu muka dengan muka. Saya berharap ini menjadi kerinduan kita, tapi bukan berarti di dalam kesementaraan kita nggak lihat lahiriah, lalu kita seperti kurang iman dan lain sebagainya, maka harus memiliki pengalaman gitu ya, naik ke surga, bertemu dengan Kristus gitu ya. Bukan hal yang demikian gitu ya. Ini yang seringkali juga oknum hamba Tuhan menggembar-gemborkan gitu ya, bertemu dengan Yesus gitu ya. Waduh, ini kacau juga ya, ini aneh ya, kita nggak usah bahas yang kayak gitu-gitu ya. Jadi ketika kita di dalam kesementaraan kita bertemu dengan Kristus di dalam kebenarannya, di dalam firman-Nya. Oknum-oknum itu orang-orang yang nggak suka belajar, maka ingin mimpi gitu ya, bertemu dengan Kristus gitu ya. Ingin mengalami itu, lalu dia ke bawah mimpi, jadi bermimpi, lalu mimpinya ketemu dengan Yesus. Kalau benar ketemu dengan Yesus ya, kalau tidak gitu kan, yang nyamar dengan Yesus bahaya gitu ya. Seringkali orang aneh-aneh seperti itu. Padahal yang kita bisa temui ya, Yesus di dalam perkataannya, di dalam kebenaran firman Tuhan, kita nggak mau ketemu. Yang ada jelas-jelas gitu ya, kita bisa berjumpa Kristus di dalam kebenarannya, di dalam firman-Nya, kita nggak mau, kita hindarin untuk ketemu. Yaitu apa? Menghindari untuk belajar firman, menghindari untuk bertemu dan bertatap muka dengan Yesus.
lewat kebenarannya, dia menghindari ini. Justru ini yang sesungguhnya. Jika engkau ingin berjumpa, mengenal, bertemu dengan Kristus, pelajari kebenaran firman-Nya, maka engkau akan mengenal dia, engkau berjumpa dengan dia. Tetapi pengennya yang tidur terlelap atau dengan membangun atmosfer, aura, berdoa dengan begitu rupa supaya diangkat ke surga untuk bisa bertemu dengan Kristus, ngopi bareng gitu ya. Aduh. Kadang saya bingung ya. Orang-orang seperti ini orang-orang yang akhirnya memiliki pengenalan yang gagal ya, gagal total ya mengenal Allah, mengenal Yesus yang benar gitu ya. Enggak demikian gitu loh ya. Orang buta ini waktu dia tidak melihat secara lahiriah gitu ya, dia terus gitu kan menjalankan kehendak Tuhan, karena ada pekerjaan Allah di dalam diri orang buta ini, dia lakukan itu dengan penuh keberanian gitu ya, dengan dorongan itu gitu ya. Dia tetap percaya sekalipun tidak melihat. Dia dari buta melihat, dia tidak melihat secara lahiriah, tetapi iman dia ya, karena perkataan Tuhan itu yang luar biasa ya. Pergilah ke kolam Siloam, dia taat untuk datang kepada kolam Siloam yang artinya diutus gitu ya. Yang minggu-minggu lalu sudah kita bahas beberapa minggu itu gitu ya. Jadi saya berharap kita harusnya juga memiliki iman yang sungguh-sungguh, yaitu iman yang didasar pada pendengaran akan firman Tuhan. Orang buta itu mendengar perkataan Tuhan gitu loh. Perkataan Tuhan, dia tidak melihat lahiriah Kristus gitu loh. Tetapi akhirnya dia berjumpa dengan Kristus. Nah, ini yang akan kita nantikan ketika nanti Kristus datang kedua kalinya. Oke. Coba kita lihat bagian lain. Kata Yesus ayat 39, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Ini gitu ya. Tadi ini kata-kata agak susah ya. Jadi supaya barang siapa yang tidak melihat, ya, nggak bisa melihat, bisa ngelihat, ya. Terus lagi supaya yang bisa lihat jadi buta, ya. Ini kebalik ya. Jadi ada satu dua hal yang bertentangan gitu ya, paradoksnya. Yang buta bisa melihat, yang melihat jadi buta gitu ya. Dan ini coba kita perhatikan ya. Pada waktu kebutaan orang ini buta, ini sebenarnya penggambaran kita yang di dalam keberdosaan ya. Tuhan datang sebenarnya untuk sebagai penebus ya, sebagai penebus, membawa orang di dalam kegelapan kepada terang. Orang yang tidak melihat menjadi melihat, membawa orang di dalam kegelapan menuju kepada terang gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ada orang yang juga seperti orang-orang Farisi ini, mereka yang memegang Taurat, mereka yang mempelajari gulungan kitab, mereka yang meyakini gitu ya, bahwa Taurat Musa itu begitu teguh sebagai perkataan Allah gitu ya, sebagai yang diutus oleh Allah. Dia mempelajari itu, dan ketika dia menanti-nantikan dan yang dinanti-nantikan itu datang, dan dia sudah tidak punya lagi alasan atau tidak punya dalil apapun, yang kita tahu pada waktu itu orang buta ini sudah memaparkan dengan begitu tegas dan jelas terang benderang, dan mereka tidak bisa mematahkan dalilnya orang buta ini. Mereka pun masih berkeras hati. Nah, ini ya, orang yang melihat menjadi buta. Kadang ada orang hamba-hamba Tuhan, oknum-oknum itu ya, yang ngaco-ngaco gitu ya, dikasih tahu, dipaparkan kebenaran firman Tuhan, masih tidak mau bertobat. Masih mau dengan imajinasinya bertemu dengan Tuhan, masih mau berimajinasi terus dengan mengalami hal-hal yang fenomenal yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus, yang sesungguhnya bukan. Kalau diteliti gitu ya, bukan. Yang sembarangan bernubuat gitu ya, terus melakukan hal-hal demikian gitu ya, yang dia pelajari kebenaran firman Tuhan tetapi tidak tunduk pada kebenaran itu sendiri, maka orang-orang ini menjadi buta ya, menjadi buta. Nah, makanya kita jangan sampai menjadi pribadi yang demikian. Kita kaum awam, nah ini kita adalah orang-orang yang buta yang akhirnya melihat. Ini adalah orang-orang yang ditebus oleh Allah di dalam kegelapan kita,
kegelapan keberdosaan kita, kita dibawa melihat melek kebenaran firman Tuhan, mengenal mana yang kebenaran sejati. Nah, ini kita dihidupkan, kita menjadi melihat gitu ya. Menjadi melihat. Ini agak seram juga ya pada waktu Tuhan Yesus bicara seperti itu kepada orang buta ini. Karena orang buta ini mewakili manusia berdosa. Tuhan ingin memberitahukan pada waktu engkau udah dalam kegelapan, sekarang engkau datang kepada Tuhan, kepada terang, engkau dapat melihat, engkau sekarang bisa menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut Yesus. Itu karena Tuhan datang memberikan penebusan buat orang tersebut. Ini harusnya menjadi gambaran buat setiap kita. Ketika Tuhan berbicara hal yang penting ini, lalu orang-orang itu tersinggung, yaitu orang-orang Farisi. Saya kutip di ayat 40. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata, apakah itu berarti kami juga buta? Jadi dia tersinggung. Apakah kami juga berarti kami juga buta? Ya sebenarnya dia sadar ya, karena perkataan yang kesaksian daripada orang buta itu kan, kalau bukan berasal daripada Tuhan, kalau bukan dia orang saleh gitu kan, apa iya Tuhan mendengar orang berdosa? Yang kau katakan orang berdosa gitu ya. Dia nggak bisa membuktikan itu gitu ya. Nah akhirnya dia tersinggung ya, dia ingat gitu ya. Padahal dia harusnya sadar ya, dia buta gitu kan. Dia malah ingin apa ya, seperti menyulutkan kembali untuk berdebat gitu ya, untuk mencari-cari ya, atau memiliki celah untuk bisa berargumen dengan Kristus untuk mencari kesalahannya gitu ya. Sekiranya kamu buta, ini jawab Yesus gitu ya kepada mereka. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Ya, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Ini maksudnya apa ya? Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Ya maksudnya apa ya? Jadi gini, sederhananya gini. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, sama seperti orang buta ini. Sekiranya kamu tidak tahu apa-apa mengenai kebenaran gitu. Ini di dalam kerohanian ya, di dalam iman. Orang yang berdosa ini tidak tahu kebenaran. Sama seperti orang buta tidak tahu jalan gitu loh. Jadi pada waktu dia katakan dia buta, kamu tidak berdosa. Karena kamu di dalam keterbatasanmu, kamu tidak tahu yang benar gitu kan. Kamu tidak tahu jalan, kamu nggak bisa melihat. Jadi waktu kamu nyasar gitu ya, ada satu pengertian yang maklum lah, karena kamu buta, kamu makanya nyasar nggak nyampe-nyampe gitu ya. Kalau kita secara jasmani gitu, orang buta nggak nyampe-nyampe ya kita maklumin karena dia orang buta gitu ya. Tuhan pun demikian, sekiranya kamu buta, ya kan? Orang-orang Farisi itu, kalau kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Engkau yang merasa dirimu melihat, engkau yang memegang Taurat, engkau belajar firman Tuhan, engkau anak-anak Taurat yang dididik. Engkau tahu gulungan kitab dan engkau mempelajari itu semua. Engkau melihat. Celaka, justru karena engkau lihat, engkau sudah tahu, tetapi masih nyasar. Maka tetaplah dosamu. Kita yang sudah mengetahui kebenaran, hamba-hamba Tuhan yang sudah belajar teologi, lalu tersesat di dalam pengajarannya. Wah ini dosa ya, dosanya tetap ada. Makanya hati-hati kita di dalam mengikut Tuhan gitu ya. Jadi enak dong kaum awam ya, nggak ada resiko ya kan, nggak gitu juga. Jadi kaum awam ini ketika kita sebagai orang pribadi yang sudah diselamatkan gitu kan, karena kita buta, Tuhan juga sadar dengan keberdosaan manusia, keterbatasan manusia yang tidak mungkin mengenal Allah yang sejati. Oleh sebab itu ketika kita sadar kita ini buta, tak mohon belas kasihan daripada Tuhan, justru engkau menerima pengampunan daripada Tuhan. Engkau menyadari engkau berdosa, engkau menyadari engkau ini adalah orang yang buta, maka Tuhan mengampuni engkau sehingga Tuhan mencelikkan matamu. Mendapat pengampunan pada Allah, engkau menerima pengampunan pada Tuhan, ini yang penting. Tapi sekiranya engkau merasa engkau ini pintar, engkau ini hebat, engkau ini memiliki dalil gitu ya untuk mematahkan kebenaran-kebenaran yang sejati,
engkau berasa engkau melihat gitu ya, justru engkau tersesat di dalam pikiranmu. Maka orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang tersesat dalam pikirannya. Karena dia memiliki satu motivasi yang berbeda. Orang-orang Farisi, orang-orang yang memiliki satu keinginan, di balik itu ada rencana mereka, ada jabatan yang harus mereka pertahankan, ada keuntungan yang harus mereka jaga. Banyak sekali kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya. Maka orang ini sudah dibutakan dengan ilah-ilah dunia. Banyak hamba-hamba Tuhan, oknum-oknum, ya hamba Tuhan yang demikiannya, sudah dibutakan. Dia justru ada kepentingan itu, dia mainkan perkataan Allah ini gitu ya, untuk keuntungan diri sendiri. Nah itu dia tersesat. Ini orang-orang yang tersesat ya. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Berasa bahwa saya datang bertemu dengan Yesus. Saya melihat Kristus di dalam surga. Wah begitu luar biasa. Bersaksi demikian. Turun gitu kan. Bilang ke jemaat. Karena kamu melihat, maka tetaplah dosamu. Ironis ya. Makanya kalau tidak sesuai dengan kebenaran yang kau pikir, engkau belajar mengenai kebenaran. Tetapi engkau pelintir kebenaran itu. Engkau tidak sungguh-sungguh membawa kebenaran itu untuk disampaikan kepada jemaat. Engkau bermain di dalam perkataan Allah. Maka tetaplah dosamu. Ini ngeri-ngeri sedap. Kita jadi pribadi orang awam, lalu tahu kebenaran firman Tuhan, lalu tahu kebenaran firman Tuhan, lalu tahu kebenaran firman Tuhan, makin tahu lebih lagi untuk serupa dengan Kristus gitu ya. Jangan sampai kita terjebak menjadi pribadi yang akhirnya kepleset gitu ya, dan tersesat oleh karena keinginan dunia. Ini bahaya sekali. Maka tetaplah dosamu. Saya jadi ingat ketika Rasul Paulus sebelum menjadi Paulus gitu ya, dia Saul gitu ya, Saulus gitu ya. Ketika itu juga dalam perjalanan dia dibutakan gitu ya. Dibutakan matanya. Ya. Kita akan coba cuplik saja gitu ya, cuplik saja. Bagian itu ada di dalam Kisah Para Rasul. Saya akan bacakan ya, saya akan bacakan Kisah Para Rasul 9 ya, 9. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-9 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termanguk-manguklah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu. Tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Waduh, ini Saulus yang begitu bersemangat, antusias untuk apa? Untuk menganiaya atau memenjarakan, bahkan membunuh gitu ya, orang-orang yang mengikut ajaran Yesus, kira-kira gitu ya. Wah, ini kan sepertinya dia melakukan kehendak Tuhan gitu ya, karena Yesus pada waktu itu dianggap sebagai penyesat gitu loh. Maka dia bergerak gitu kan, antusias sekali. Maka di dalam perjalanannya dia berpikir ya, pada waktu Saulus ya belum jadi rasul, Saulus pikir saya akan menghajar orang-orang itu karena dia sudah membawa kesesatan bagi jemaat Tuhan gitu ya.
Padahal dia yang disesatkan. Ya, kebayang ya. Ya pada waktu itu Saulus berasa dia memiliki pahala karena menghentikan penyesat-penyesat itu, menghentikan ajaran Yesus yang sebenarnya adalah ajaran yang sehat. Jadi dia berasa pada waktu itu dialah yang mendapat pahala dan mendapat reward gitu ya. Akan dapat upah yang besar gitu loh. Tapi ternyata apa? Salah orang-orang seperti ini. Saulus ini menjadi Rasul Paulus gitu ya. Saulus ini Tuhan jadikan dia buta. Ya. Dia ini pemandangan yang menarik ya. Secara lahiriah dia melihat, ya kan? Melihat. Dia melihat sesuatu di dalam keberdosaan manusia tentunya ya. Saulus melihat sesuatu yang salah, ya, yang salah. Yang melihat menjadi buta. Secara lahiriah. Kesalahan daripada si Saulus di dalam melihat kebenaran dijadikan buta. Ya, dijadikan buta. Supaya jangan tersesat sebenarnya ya. Supaya jangan tersesat. Yang tadi ya, yang tidak dapat melihat, yang tidak dapat yang melihat dijadikan buta, tidak dapat melihat. Saulus melihat dijadikan tidak dapat melihat selama 3 hari. Dia melihat yang salah, dibutakan ya supaya tidak tersesat. Ini yang lahiriah ya. Waktu secara rohani, dia waktu melihat secara lahiriah sebenarnya dia buta rohani. Waktu dia buta rohani, waktu dia buta jasmani, maka dia melek rohani. Dia tahu kebenaran. Nah, di sini ya, bermainnya di sini ya. Yang tadi Tuhan Yesus juga bicarakan. Peristiwa ini memberikan penggambaran yang paradoks tapi begitu indah ya. Perhatikan teman-teman ya. Lahiriah Paulus melihat yang sesungguhnya dia melihat sesuatu yang salah ya, melihat sesuatu yang salah secara lahiriah. Maka pada waktu terang itu datang yaitu Kristus, maka yang melihat lahiriah ini yang melihat dengan cara yang salah, Tuhan butakan supaya engkau tidak tersesat. Sehingga Saulus tidak meneruskan hal itu karena dia sedang menentang Tuhan. Maka secara lahiriah dibutakan supaya tidak tersesat. Melihat yang salah Tuhan butakan. Ya, yang dapat melihat menjadi tidak melihat. Secara rohani yang tadi lahiriah yang lahiriah melihat, secara rohani yang buta, ya, yang buta karena yang tadi salah tadi melihat sesuatu yang salah berarti kan rohaninya buta. Waktu ketemu dengan terang itu justru memelekkan dia, mencelikan mata rohani dia, yang secara jasmani buta, maka yang rohani dicelekan. Buta, yang lahiriah, engkau lihat salah supaya kamu tidak tersesat. Sekarang terang itu membutakan, memelekkan mata rohanimu sehingga engkau datang kepada terang. Waduh, ini menarik ya. Penggambaran yang tadi ya. Seperti itu. Jadi ketika itu Saulus yang belum jadi rasul, Saulus itu dipakai oleh Tuhan, ditarik. Dia selama 3 hari ini seperti penggambaran dia mati di dalam, dia dilahirkan baru gitu ya. Dia mati itu dikuburkan. Sama seperti Tuhan Yesus kubur bangkit pada hari yang ketiga gitu ya. Mati secara rohani terus dilahirkan ya, dilahirkan kembali. Tidak makan, tidak minum. Ini menggambarkan orang mati ya. Manusia berdosa tuh mati loh. Udah gelap gitu ya. Betapa gelapnya kegelapan itu. Mata pelita tubuh. Jadi ingat lagi ya. Coba saya bukakan di dalam Matius 6 ya. Nggak salah ya. Mata ada pelita tubuh. Coba saya bacakan dulu. Saya kutip. Ini dia. Matius 6 ayat 20. Ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terangnya ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Waduh, ini mengerikan kan? Yang tadi ya, mata pelita tubuh. Sudah engkau melihat yang salah, betapa gelapnya kegelapan itu ya. Engkau melihat sesuatu yang salah gitu ya. Mata ada jelek, melihat sesuatu yang salah. Secara rohani engkau sudah mati, engkau sudah buta. Engkau melihat betapa gelapnya kegelapan itu. Waduh, ini ngeri ya. Ngeri, betapa gelapnya kegelapan itu. Maka terang itu datang. Ya, Kristus datang ya. Yang tidak dapat melihat, bisa melihat secara rohani.
yang dapat melihat dijadikan buta. Kalau secara rohani pun engkau yang salah gitu kan, Tuhan butakan supaya kamu tidak tersesat, lalu Tuhan celikan gitu kan, terbitkan terang. Wah, ini hal yang menarik ya untuk kita patut pikirkan sama-sama gitu ya. Ini cukup menarik bagi saya sendiri. Begitu indah Tuhan memberikan penggambaran mengenai perkataannya itu ya. Jadi ketika kita menjadi pribadi orang Kristen, kita bersyukur. Yang penting mata rohani kita itu dicelikan. Ini seperti lahir baru, rebound gitu ya. Lahir baru, dilahirkan kembali. Saulus dilahirkan kembali. Kita lihat, saya kutip saja di dalam Kisah Para Rasul 9. Kita nggak bahas di bagian ini secara menyeluruh gitu ya. Saya kutip ya. Ayatnya yang ke-17 ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ini menerima pengampunan ya. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Ketika selaputnya gugur gitu kan, ini dia mendapat pengampunan, dilahirkan kembali. Mendapat pengampunan daripada Tuhan ya, mendapat pengampunan ya, yang tadi di ayat akhir juga di bagian Yohanes 9 ya. Dia dilahirkan, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Engkau tidak mengetahui dengan engkau di dalam keberdosaanmu, di dalam kebutaanmu gitu kan. Tuhan mengampuni dia, kamu tidak berdosa. Karena di dalam kebutaanmu melihat sesuatu yang salah. Kebutaanmu Tuhan gugurkan, Tuhan ampuni dia. Tetapi orang-orang Farisi ini gitu ya, justru karena engkau mengatakan kami melihat, maka tetaplah dosamu. Engkau berasa engkau memegang itu dan engkau mengetahui kebenaran. Engkau pegang itu, padahal kebenaran yang engkau pegang adalah kebenaran yang menyesatkan. Kebenaran yang menyimpang, kebenaran yang menolak, justru kebenaran yang sejati datang. Itu kebenaran yang engkau yakini, yang engkau pegang itu adalah kebenaran yang salah. Nah, ini hal-hal kayak gini yang menarik sekali, keindahan yang di dalam kehidupan Rasul Paulus gitu ya, di bagian ini. Saya mengajak setiap kita ya, mari kita celik mata rohani kita ya, karena disitulah kita semakin melihat keindahan daripada kebenaran firman Tuhan gitu ya. Rasul Paulus rebound, dilahirkan kembali, dia melihat sekarang, melihat yang sungguh gitu ya, melihat kebenaran yang sejati. Ini seperti mengalami satu reboundnya, lahir baru itu satu kehidupan yang sesungguhnya dicapai ya. Akhirnya kehidupan yang sesungguhnya itu ada ya di dalam momentum hidup Rasul Paulus. Begitupun dengan kita. Ketika terang itu datang ya, ketika firman itu datang berjumpa dengan kita ya, kita berasa ada satu kehidupan yang real, nyata di dalam hidup kita. Momentum ini nggak semua orang dapat. Saya berharap ini juga dapat di dalam diri kita. Anda dan saya akan merasakan hidup yang sesungguhnya ketika sang terang itu, sang kebenaran itu, firman itu, Yesus Kristus datang dalam hidup saya. Kalau sudah ada, maka dia akan memberikan kehidupan yang real buat kehidupan kita di dalam kesementaraan kita. Baik, saya akan akhiri pada malam hari ini. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat malam hari ini. Kiranya anugerah Tuhan yang tidak ada habis-habisnya terus limpah atas kami. Kami mohon pimpinan-Mu agar pengertian firman Tuhan semakin dalam untuk buat setiap kami. Hamba bersyukur karena malam hari ini firman Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya akan tutup dengan seruput kopi saya dulu. Enaknya ditemenin sama kue, bolu, atau cake gitu ya. Wah, enak banget ya. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Ngopi di rumah saja.
akan terus berlanjut. Ketika kita mau terus belajar firman Tuhan, saya percaya kita akan diberkati oleh Allah. Selamat malam.